Ya, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta, Perempuan Berkebaya Indonesia dan Pertiwi Indonesia menggelar acara Jalan Santai Berkebaya. Acara ini dimeriahkan oleh kurang lebih 3.000 peserta wanita se-Indonesia. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Car Free Day Sudirman Tamrin pagi ini. Jika biasanya ribuan warga Jabodetabek memadati kawasan terbuka ini dengan mengenakan baju olahraga, namun kali ini ribuan perempuan memakai kebaya untuk berolahraga pagi. Bertitik kumpul di halaman Kemendikbud Sudirman Jakarta Pusat, para peserta dari berbagai penjuru akan berjalan santai dengan rute tujuan akhir di Bundaran HI Jakarta Pusat. Selain diikuti oleh ribuan perempuan se-Indonesia dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, acara ini juga turut dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ia pun sempat menuturkan acara ini istimewa dan menjadi ajang untuk memperkenalkan kebaya di kancah internasional. Selain itu, ia pun menilai tidak harus lagi menggunakan kebaya dalam acara formal saja. Ini event khusus karena kita ingin mempopulerkan kebaya. Kemudian yang kedua, kebaya sekarang dalam proses untuk diajukan kepada UNESCO. Jadi kita ikut ambil event pagi olahraga berkebaya. Acara bertajuk Perempuan Berkebaya Indonesia ini diselenggarakan oleh Perempuan Berkebaya Indonesia dan Pertiwi Indonesia untuk melestarikan kebaya sebagai warisan leluhur dan masuk dalam UNESCO. Hari ini kita mengadakan acara Jalan Santai dari Senayan ke Bundaran HI. Ini tujuan kita adalah untuk mempromosikan kebaya ke dunia. Dan itu dalam rangka kita pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Acara ini juga turut mengajak generasi muda untuk bangga terhadap warisan budaya tak benda Indonesia. Dari Jakarta, Rizka Dior, Edi Nugroho, Rizky Solehidun, iNews melaporkan. Semarak jelang Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional Fornas Kormi ke-6 2021 di Sumatera Selatan kian meriah. Ya, pemirsa, dukungan dan antusias masyarakat menjadi spirit pemerintah provinsi bekerja dengan baik melaksanakan event nasional ini. Antusias masyarakat 12 hari jelang pelaksanaan Fornas Kormi ke-6 2021 di Sumatera Selatan tahun 2022 kian semarak. Ribuan peserta mengikuti senam sehat menyambut perhelatan Fornas Kormi ke-6 di lapangan GOR Jakabaring Sports Center Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan antusias mengikuti Fornas ditujukan 34 provinsi di Indonesia ikut mendaftarkan atlet mereka. Kita sangat bersyukur antusiasme masyarakat bukan hanya yang ada di Sumatera Selatan saja, tapi seluruh penjuru Indonesia. Sudah lebih kurang 30 yang mendaftar, 30 provinsi, dan atlet atau pegiat olahraganya itu yang sudah terdaftar di atas 11.000. Sudah sekitar 90% karena sudah pendaftaran juga sudah online melalui pusat juga, itu melalui inorganya masing-masing, organisasi olahraganya masing-masing. Gubernur Sumatera Selatan berharap event ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar terus dapat melestarikan kearifan lokal budaya asli bangsa Indonesia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Rizal Pahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sungai di Klaten, Jawa Tengah ini menjadi viral dan ramai didatangi warga. Iya, sungai yang sebelumnya kotor, penuh dengan sampah ini diubah menjadi sungai yang bersih dan penuh dengan ikan. Seperti apa kejernihan dari sungai ini? Berikut kami hadirkan informasinya. Ratusan ikan ini bukanlah berada di sebuah penambakan atau budidaya ikan. Ini adalah Sungai Gejikan atau yang dikenal Watergong.
Sungai ini berlokasi di Desa Karanglo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya sungai ini kotor, penuh semak belukar dan banyak sampah. Namun kini berbagai jenis ikan dan difasilitasi untuk wisatawan yang menjadikan salah satu destinasi wisata baru bagi warga Klaten. Peduli banget dengan memanfaatkan keadaan dari airnya ini kotor, bisa jernih, dimanfaatkan banyak orang, faedahnya banyak, luar biasa sekali. Patut dicontoh lah buat warga bapak-bapak yang lainnya. Ini sungai yang kotor menjadi sungai yang sangat bersih. Banyak ikannya, jadi omset wisatawan, mendapat uang juga lah, mendapat hasil lah dari ini, selain membuat sungai yang bersih. Berkat keuletan dan ketelatenan seorang warga bernama Bagong Margono, sungai sepanjang 100 meter, lebar 5 meter ini diubah menjadi sarana wisata dan edukasi. Sungai saya buat seperti ini, sebetulnya saya cuma berpikir sederhana bahwa tempat yang kotor seperti ini mestinya bisa bagus apabila saya kelola dengan baik. Akhirnya saya bicara dengan istri saya bahwa saya akan mengelola sungai, membersihkan sungai. Begitu istri saya membolehkan, saya langsung bergerak. Dengan saya melakukan seperti ini, akhirnya bermanfaat. Banyak orang senang, banyak orang datang ke sini. Akhirnya saya juga menunggu apa yang disenangi oleh orang yang datang. Ada yang minta diberi ikan, ada yang minta diberi bau, semua saya turuti semua. Dengan hanya membayar tiket masuk Rp5.000 per orangnya. Wah, murah sekali ya biaya masuknya. Selain menikmati memberi makan ikan, pengunjung juga dapat memesan makanan di kawasan ini. Bagaimana? Anda tertarik berkunjung ke sungai nan banyak ikannya ini? Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya Pram dan pemirsa, ini waktunya jam makan siang nih. Dan bagi Anda yang berada di Blora, Jawa Tengah, kami memiliki referensi menu yang legendaris. Ya, ini Blora dikenal dengan sate. Namun kali ini pemirsa kami akan menyajikan informasi soto kletuk yang sudah ada sejak tahun 1953. Dan pemirsa, informasi nanti ini akan menjadi berita akhir dari iNews siang hari ini. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa pamit undur diri selama berakhir pekan dan sampai jumpa. Nasi, bihun, ayam, kletuk, telur, dan kuah soto. Wah, sajiannya yang sederhana ini ternyata diincar banyak warga sekitar. Soto kletuk. Panganan ini mungkin sama saja dengan menu soto pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah kletuk atau ketela. Ketela ini yang membuat orang yang menyantapnya pasti berbunyi kletuk-kletuk. Maka dari itu dinamakan soto kletuk. Ciri khas itu apa itu? Kletuknya, Mas. Kletuknya di sini tuh kalau dicampur sama kuah enggak melempem. Yang kedua, dari sajiannya juga beda. Dari terus ciri khas rasanya juga beda, dan di sini pakai ayam kampung dan masih mempertahankan dari generasi pertama. Solikin merupakan generasi kedua soto kletuk Mbah Gowak. Soto kletuk ini sudah ada sejak tahun 1953. Nama Gowak sendiri diberikan orang Cina yang menjadi langganan soto kakeknya. Gowak berasal dari bahasa Jawa sego iwa atau nasi ikan. Kalau semua soto dijual kan sama. Cuma ini rasanya yang beda. Gasnya beda. Dagingnya lebih rasa. Lebih banyak, ini lebih banyak sekali. Untuknya ikannya ikan kampung, banyak kan ada yang ikannya pakai ayam potong, tapi ini ayam kampung. Bentuknya juga nggak besar-besar, kecil-kecil. Lebih dari seabad, soto kletuk Mbah Gowa ada dan tidak kehilangan pamornya. Sejumlah pejabat bahkan petinggi di kawasan Blora masih menjadi langganan dari soto legendaris ini. Harganya pun terjangkau, yaitu berkisar 10 hingga 12.000 rupiah per porsinya. Lezatnya soto kletuk Mbah Gowa terbukti dengan memenangi juara 1 lomba soto pada tahun 2007 dari Bupati Blora. Wah,
Siapa yang ingin mencoba soto kletuk legendaris ini? Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.